Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rachel Nandita Puspita dengan NIM 120360087 dari Prodi Teknik Material TPB 35. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan program C++ dan flowchart di mata kuliah Matematika dan Kimia. Di sini di Matematika saya mengambil judul Menghitung Luas Permukaan dan Volume Kerucut, dan di program Kimia saya mengambil judul itu Menghitung Mol. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan latar belakang permasalahan atau topik yang saya ambil. Di sini, di laporan saya tertera ada nama saya, Rachel Nandita Puspita dengan NIM 120360087, Teknik Material. Di sini ada daftar isinya, ada halaman judul, daftar isi, kata pengantar, bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan. Pembahasan di bab 2 terdiri dari pengertian coding, flowchart, fungsi flowchart, jenis-jenis flowchart, simbol-simbol flowchart, dan masalah yang saya ambil itu matematika, luas permukaan dan volume kerucut, kimia menghitung nilai mol. Di bab 3 ada analisis program, itu penjelasan program, flowchart, dan running program. Di bab 4 ada penutup, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir daftar pustaka. Di bab 1 ini latar belakang yang saya ambil, permasalahannya itu di zaman yang sekarang ini kan udah super canggih banget. Jadi teknologi itu mampu mengubah seluruh dunia, mulai dari pekerjaan yang mudah sampai yang sulit pun dapat diatasi dengan teknologi. Nah, bahasa pemrograman itu salah satu bentuk teknologinya. Bergunanya untuk apa sih bahasa pemrograman? Gunanya itu untuk sebagai perintah komputer untuk melakukan pengolahan data dengan bahasa pemrograman hingga menghasilkan data yang ingin kita olah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan bahasa pemrograman C++. Apa aja sih yang mau dibahas? Itu ada pengertian coding, flowchart, fungsi dari flowchart, jenis-jenis dari flowchart, simbol-simbol dari flowchart, terus bagaimana proses pembuatan program C++ pada materi matematika dan kimia. Pengertian coding. Coding merupakan proses pengolahan kode yang menggunakan bahasa pemrograman, dari mulai menuliskannya, memperbaikinya, hingga memeliharanya. Bisa dilihat dari sini. Dan yang kedua itu ada pengertian flowchart. Flowchart atau diagram alir adalah suatu jenis diagram yang mempresentasikan algoritmanya atau langkah-langkah instruksi yang berurutan dalam suatu sistem. Biasanya itu flowchart digunain sebagai bukti dokumentasi untuk menjelaskan gambaran logis sebuah sistem yang akan dibangun kemudian diberikan pada programmer. Fungsinya flowchart itu apa sih? Fungsinya itu adalah untuk menggambarkan, menyederhanakan suatu rangkaian proses atau prosedur sehingga dapat mudah dipahami dan mudah dilihat berdasarkan urutan langkah dari suatu proses. Yang keempat ada jenis-jenis flowchart. Itu ada flowchart system, flowchart paperwork, flowchart schematic, flowchart program, flowchart proses. Di sini ada simbol-simbol flowchart, bisa dilihat. Nah, ini matematika yang saya ambil. Saya ngambilnya luas permukaan dan volume kerucut. Pengertian kerucut adalah salah satu bangun ruang yang mempunyai sebuah alas yang berbentuk lingkaran. Nih, ini tertera lengkap semuanya di sini. Dan ada mol juga di bagian kimia. Kayak gini semuanya. Di sini kayak bukti screenshotan flowchart saya. Dan ada yang C++-nya. Dan yang terakhir itu ada bab 4 penutupan dan daftar pustaka. Yang pertama, di sini saya akan membuat program C++ dengan program matematika, yaitu menghitung luas permukaan volume kerucut. Yang pertama, kita masukin dulu include IOStream, lalu using namespace std,
kita buat fungsi utamanya dulu, yaitu in main, buka tutup kurung, buka kurung Kurawa. Nah, untuk menghitung luas volume dan permukaan dari kerucut, kita membutuhkan 3 variabel, yaitu rusuk, tinggi, dan S. S itu adalah panjang garis pelukis. Di sini kita masukin dulu float P. Saya gunain P-nya itu 3,14. Masukin lagi si floatnya rusuk, tinggi, S. Terus kita masukin lagi float luas P atau luas permukaan, koma volume. Di sini saya mau masukin judulnya, jadi saya membuat cout, hitung luas permukaan dan volume kerucut. Sekarang kita buat inputan si rusuknya, cout masukkan rusuk, in-nya rusuk, kita masukin lagi inputan buat masukin tinggi. Cout masukkan tinggi, in-nya tinggi. Dan yang terakhir kita masukin inputan buat si S atau panjang garis pelukis ini. Cout masukkan S, in tulisnya S. Lalu kita masukin rumus si cara ngitung luas permukaan, yaitu luas permukaan sama dengan Pi kali rusuk tambah S. Cout-nya kita keluarin si luas permukaan kerucut dan luas P. Lalu kita masukin lagi rumus buat si volumenya. Volume sama dengan 1/3 kali Pi kali rusuk kali tinggi. Yang 1/3 ini jangan lupa dikasih float. Kita keluarin lagi cout, volume kerucut. Kita masukin lagi variabelnya volume. Setelah itu kita tutup kurung Kurawa. Habis itu kita compile and run. Kita masukin rusuknya, contohnya 3, tingginya 4, dan panjang garis pelukisnya 7. Nah, ditemuin luas permukaan kerucutnya ada 94,2, volume kerucutnya 12,56. Nah, yang kedua ini kita mau mencari nilai mol menggunakan program C++. Sama halnya kayak tadi di awal, pertama kita masukin include iostream dulu, using namespace std, kita masukin fungsi utamanya yaitu in main, buka tutup kurung, buka Kurawa, buka kurung Kurawa, string f, in z, kita masukin n-nya di sini dengan float n-nya 100, m-nya 100, mr-nya 100 juga. Kita masukin lagi jumlah sama dengan 0. Kita bikin di sini cout-nya mol, cout lagi n. Kita cout lagi banyak percobaan, in itu z. Kita cout lagi masing-masing ya jenis variabelnya, n atau mol, m atau massa, mr atau massa molekul relatifnya. Jangan lupa untuk di n. Kita masukin lagi cout-nya variabel yang akan dihitung. In sama dengan f. Cout n. Kita masukin rumus if f sama dengan n for in i sama dengan 0, i lebih kecil pada z, i plus buka kurung Kurawa. Cout-nya percobaan, i plus 1, cout lagi inputkan nilai, cout lagi m, in-nya m, dalam kurung i, cout-nya mr, sama halnya kayak tadi m, kita masukin mr, buka kurung i tutup kurung, cout-nya kita n. Habis itu kita masukin jumlahnya m per mr, kita keluarin untuk kita ngitung hasilnya. Cout sama dengan hasil. Diambil dari si jumlah ini. Ini diambil dari sini. Terus kita cout n, jangan lupa. Habis itu tutup kurung Kurawa. Kita masukin lagi else if f sama dengan m. Kita masukin lagi sama kayak yang ini.
in I sama dengan 0, I lebih kecil pada Z, I plus plus. Cout-nya percobaan, cout lagi inputkan nilai, cout lagi N, in-nya N buka tutup kurung I, cout lagi MR, dan sama kayak tadi MR buka kurung I, cout lagi N, jangan lupa. Nah, kita masukin untuk ngitung jumlahnya itu N per MR. Kita keluarin di sini hasilnya, cout hasil dari si jumlah ini. Dan jangan lupa untuk di N dan tutup kurung Kurawah. Di sini saya gunain 2 kali. Dan kita mulai execute compile and run. Banyak percobaan, misalnya 2. Kita mau ngitung MR, berarti MR. Nah, di sini berarti udah bisa. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat flowchart dari program matematika yang tadi telah saya buat di C++. Pertama, kita masukin declare-nya dulu di sini. Rusuk, tinggi, S, P, dan luas. Terus kita masukin inputnya satu-satu, kayak rusuk, tinggi, S, dan P. Terus kita masukin asin atau penugasan, yaitu kita masukin rumus si cari luasnya. Ada Pi, rusuk, tinggi, dikali rusuk tambah S, dan kita keluarin. Supaya nanti muncul hasilnya di output sama dengan luas. Coba kita run. Integer for rusuk. Contoh rusuk 3, tingginya 7, dan S-nya 6. Pi-nya 3,14. Keluar luas permukaannya 567, dan berarti program ini bisa berjalan. Sama halnya kayak tadi MTK, sekarang saya membuat flowchart dari program mata kuliah kimia. Kita masukin declare-nya satu-satu, itu ada integer Z, string C, integer I, jum. Ini jum itu jumlah. Terus kita masukin penugasan. Jum sama dengan 0. Kita masukkan lagi declare. Tapi pakai yang array. N100, M100, MR100. Kita keluarin output sama dengan mol. Kita keluarin lagi output banyak percobaan. Di sini kita masukin si input Z-nya. Kita keluarin lagi output jenis variabel, output N atau mol, output M atau massa, output MR atau massa molekul relatif. Kita masukin input si C. Di sini kita pakai yang control if. Terus kan di sini kita pilih yang looping yang for. Kayak gini. Kita delete. Di sini kita masukin itunya I1 sampai Z, terus kita masukin outputnya percobaan, inputkan nilai M, inputnya MI, outputnya MR, inputnya lagi MRI. Terus kita masukin penugasan atau assign, jumlah MI per MR, kita keluarin dulu supaya nanti keluar hasilnya hasil output sama dengan jumlah. Yang di sebelah sini kita bikin lagi nih si control if-nya. Di sini kita sama kayak ini, kayak yang ini. Tapi di sini kita masukin percobaan inputkan nilai M. Nah, kan kalau yang di sini kita nyari M. Di sini kita nyari N. Terus inputnya NI, outputnya MR, inputnya MRI, kita keluarin lagi untuk mendapatkan hasilnya, yaitu output sama dengan hasil. Terus kita output zoom. Terus yang di sebelah sini kita masukin lagi looping for. Dia buat output percobaan, output inputkan nilai, output N sama dengan input NI, output M, input MI, output hasil, jumlah MI per NI.
Terus kita keluarin nih biar ketemu ntar hasilnya. Output zoom. Jangan lupa semuanya ada di N. Coba jalanin. Banyak percobaan 2. Jenis variabel yang hendak kita cari itu misalnya kita mau nyari N. Masukkan input nilai M, masanya 65 gram. MR-nya 18. Hasilnya tuh 3. Terus kita inputkan nilai M buat si M2-nya 65. MR-nya 16. Hasilnya 4. Jadi kayak gitu. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.